الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين sidang jemaat rahimahumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa dihaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya. Dan sesungguhnya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sangat-sangatlah banyak. Sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah telah berikan, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk itu. Tetapi di ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ternyata hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nikmatnya banyak sehingga tidak dapat dihitung karena banyak. Tetapi yang pandai bersyukur atas nikmat yang banyak tersebut, menurut Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Maka mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah menjadi kelompok hamba Allah yang sedikit tetapi pandai bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan sebenar-benarnya bukti syukur seorang hamba yaitu taat, mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat. Hadirin sidang jemaah rahimahumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan membawakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang akan kami jadikan sebagai landasan bahan nasihat, bahan tazkirah untuk kita semua. Hadirin jemaah rahimahumullah, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir ini adalah sahabat yang ikut berhijrah dari Mekah menuju ke Yathrib. Dahulu Madinah itu bernama Yathrib. Uqbah bin Amir ini seorang pemuda yang ikut berhijrah ke Yathrib, ke Madinah. Dan Uqbah bin Amir ini setelah di Madinah tinggal di emper Masjid Nabawi. Emper masjid itu disebut Sufah. Emperan masjid itu namanya Sufah. Uqbah bin Amir, seorang pemuda yang miskin, tidak punya rumah, terpaksa dia harus tinggal di emper masjid atau Sufah masjid bersama dengan beberapa orang sahabat yang lainnya, termasuk di dalamnya ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah. Uqbah bin Amir bersama Abu Hurairah tinggal di Sufah
tadi. Uqbah bin Amir ini satu hari dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma najah?" Ya Rasulullah, ma najah? Pertanyaannya singkat, cuma 2 kalimat. Maknanya ma najah, bagaimana supaya kita bisa selamat? Selamat dalam hal ini yaitu selamat dari api neraka. Bagaimana kita ini bisa selamat daripada siksa api neraka? Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, sahabat Nabi itu rata-rata mereka dijamin pasti masuk surga. Ada beberapa ayat yang mengindikasikan bahwa sahabat Nabi itu pasti masuk surga. Di antaranya salah satunya Allah memberikan sebutan kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka di sini yaitu para sahabat. Dan sahabat pun ridha kepada Allah. Kalau sudah Allah ridha, tempatnya pasti di surga. Sahabat Nabi yang sudah pasti tempatnya di surga masih bertanya bagaimana supaya bisa selamat dari neraka. Luar biasa. Maka Nabi menjawab dengan beberapa jawaban yang singkat tetapi maknanya luas. Dan inilah salah satu kelebihan Nabi kita oleh Allah. Nabi diberi kelebihan yang disebut jawamiul kalam. Jawamiul kalam itu artinya orang yang mempunyai kata-katanya itu singkat, padat, berisi, penuh dengan makna. Ini kelebihan Nabi. Jadi kalau Nabi ngomong nggak bertele-tele, singkat, padat, berisi, tapi maknanya luar biasa. Nah, Nabi menjawab, kalau ingin selamat dari neraka, kata Rasulullah yang pertama, amsik alaika lisanak. Ya, di hadis ini Nabi memberikan jawaban 3. Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Tetapi bukan berarti cuma 3 itu saja. Ya, yang lain juga ada juga. Yang pertama, kalau engkau ingin selamat dari neraka, amsik alaika lisanak. Genggam erat, pegang kuat-kuat lidahmu. Maknanya apa? Jaga ucapanmu, jaga ucapan, jaga lisan. Kalau berbicara, jaga baik-baik ucapan. Hadirin teman-teman Allah, Nabi tidak hanya mengajarkan sahabatnya itu bagaimana akidah tauhid yang lurus. Nabi tidak hanya mengajarkan bagaimana cara sholat dan ibadah yang baik, bukan hanya itu saja. Tetapi Nabi juga mengajarkan akhlak. Di samping akidah, ibadah, Nabi juga mengajarkan akhlak. Hari ini mohon maaf ada sebagian di antara umat Islam ini merasa akidahnya sudah benar, sudah lurus, ibadahnya sudah banyak, tapi dia tidak mampu jaga lisan, dia tidak mampu menjaga ucapan. Dan Nabi mengajarkan yang pertama, kalau engkau mau selamat dari neraka, jaga ucapan. Jangan sampai ucapan yang kita ucapkan ini menyakiti saudara kita yang lain, menyinggung perasaannya, menjatuhkan harga dirinya, melukai hatinya. Banyak ungkapan yang orang berikan lebih lain. Badan kasar ini dipukul dengan tangan manusia biasa, bekasnya tidak akan lama. Beberapa lama dia hilang. Tapi ketika seseorang itu dipukul dengan kata-kata, sampai mati itu akan selamat. Dan Nabi mengajarkan, kalau kau ingin selamat, hati-hati kalau bicara, jaga dengan ucapan. Ini yang pertama, jangan sampai ucapan kita melukai saudara. Bisa jadi orang itu merasa dia sudah mampu menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Dia jaga sholatnya, waktunya dia tepat. Ibadahnya sudah baik, tauhidnya sudah merasa benar, bahkan mohon maaf, merasa tauhidnya paling benar. Orang lain tidak ada yang benar tauhidnya. Tauhidnya dia yang paling benar, tapi dia tidak bisa jaga rendahnya, menghujat orang lain, menghina, merendahkan orang lain, sehingga melukai hati saudaranya sesama muslim.
Maka oleh karena itu pelajaran yang diberikan dari hadis ini, yang pertama, kalau kita mau selamat dari neraka, jaga ucapan. Jangan sampai ucapan kita itu melukai hati semua. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, seperti bin Mas'ud. Pada satu hari dia tidak tahu kalau ada di belakang dia ini ada orang sahabat lain yang memperhatikan. Dia tarik-tarik lidahnya, tarik-tarik lidahnya. Dia tidak tahu kalau di lidahnya ini ada sahabat lain. Sehingga sahabat itu bertanya, kenapa Ibnu Mas'ud? Kenapa lidahmu kok tarik-tarik? Kata Abdullah bin Mas'ud, ini nanti yang akan menjerumuskan saya ke neraka. Kalau saya tidak jaga, lidah saya ini nanti yang akan menjerumuskan saya ke neraka. Maka lidah saya ini harus saya penjara. Penjara maksudnya harus dijaga. Sahabat Nabi, dia mengkhawatirkan, menakutkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita? Mohon maaf, hadirin Allah, kadang-kadang kita bicara tidak kita atur, tidak kita kontrol semau kita. Kita tidak merasa kalau orang lain tersinggung, kalau orang lain merasa kita rendah. Maka kata Rasulullah di hadis yang lain, berapa banyak orang lantaran ucapan yang dia anggap sepele, tetapi nanti di akhirat karena ucapannya itu Allah jerumuskan di dalam neraka yang sangat dalam. Ketika di dunia dia mengucapkan, dianggap ringan saja, tapi kata Rasulullah, nanti ucapannya itu sudah sanggup menjerumuskan dia ke neraka yang dalam. Jadi yang pertama, hati-hati. Bahkan ada seorang sahabat datang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanan sha'imah qa'imah walakin tujidirun bilisanina. Wahai Rasulullah, saya punya tetangga seorang wanita rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, rajin tahajud, tetapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita yang seperti ini. Wahdia finnar, dan dia nanti di neraka tempatnya. Bayangkan, ahli ibadah, puasa, dan Kamis sunnah, sholat malam dia jaga, tapi gara-gara lidah kata Rasulullah, wahdia finnar, dia di neraka. Bagaimana dengan orang yang tidak rajin sholat, tidak rajin puasa, maksiatnya banyak, lidahnya tidak bisa dijaga lagi. Maka Rasulullah dan sahabatnya pernah lewat di pekuburan. Kata Rasulullah, saya mendengar inna kumail al-jiban dari al-jiban kabir. Saya dengar ini makam ini, ada dua makam ini sedang disisa dalam utara. Dan disisa dua makam ini bukan karena dosa besar, bukan karena syirik, bukan karena minum khamr. Salah satu kata Rasulullah, yang si bin namimah, salah satunya ini orang yang selalu jalan bin namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Dia datang ke si A, dia ceritakan perkara si B, datang ke si B, ceritakan perkara si A, sehingga orang ini lantaran dia berantem. Orang yang tadinya baik-baik, lantaran dia sudah membawa berita-berita, disampaikan ke ini, disampaikan, orang jadi ribut. Ini namanya namimah. Orang ini disiksa dalam Rasulullah karena ketika dia hidup sering dia keluar sana kemari membawa omongan orang. Nah ini yang pertama. Kalau mau selamat dari neraka, gak cukup sholat yang baik, gak cukup puasa yang baik, gak cukup ibadah baik, jaga. Yang kedua kata Rasulullah, kalau engkau ingin selamat dari neraka, wawasa itu, lapangkan rumahmu. Lapangkan rumahmu bukan berarti kalau bangun rumah, bangunlah rumah yang besar, yang lapang, bukan itu maksudnya. Wawasa itu, jadikan engkau merasa nyaman tinggal di rumahmu. Jadikan engkau merasa betah tinggal di rumahmu. Ini Rasulullah memberikan jawaban. Wawasa itu, jadikan engkau itu merasa betah di rumahmu. Lebih-lebih kata Rasulullah, nanti di akhir zaman akan muncul kerusakan demi kerusakan. Manusia akan dikepung oleh maksiat di mana-mana. Maka kata Rasulullah, kalau kau ingin selamat, jadikan kau merasa betah di rumah.
Orang yang lebih banyak tinggal di rumah lebih sedikit dosanya daripada orang yang sering keluar rumah. Tetapi bukan berarti dilarang keluar rumah. Kita punya kesibukan, kita punya pekerjaan, harus keluar rumah. Ada kebutuhan, harus keluar rumah. Tapi yang dimaksud di hadis ini, hidup di akhir zaman, dikepung fitnah kerusakan di mana-mana. Kalau mau selamat dari neraka, perbanyak engkau lebih betah tinggal di rumah ketimbang engkau sering keluar. Jadikan engkau betah tinggal di rumahmu. Bagaimana caranya supaya kita betah tinggal di rumah kita? Yaitu perbanyak tilawah Al-Quran. Perbanyak tilawah Al-Quran. Karena Nabi menjelaskan di hadis yang lain, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, sehingga makhluk halus, makhluk jahat itu senang di rumahmu. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu kata orang, bangsa orang saya tinggal ini, auranya panas. Bawaannya penghuni rumah itu mau berantem terus, istri bertengkar dengan suami, suami dengan istri, anak dengan orang tua, sehingga penghuninya tak betah. Ya, karena apa? Tidak ada bacaan Quran di dalam. Dan rumah yang seperti ini, biar dia megah, biar dia lampunya terang, tapi kalau tidak ada bacaan Al-Quran, rumah yang seperti ini ibaratnya gelap daripada cahaya. Nah, untuk bisa kita betah tinggal di rumah sehingga kita merasa di dalam rumah itu surga kita. Baik di jannati, kita masuk ke rumah senang, bertemu istri, bertemu anak, ceria, di rumah bahagia. Caranya yang paling gitu yaitu perbanyak tilawah Quran di rumah. Orang yang banyak baca Quran di rumahnya, insya Allah dia lebih sedikit dosanya ketimbang orang yang sering keluar rumah. Jadi untuk bisa betah tinggal di rumah, selalu baca Al-Quran di rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, kalau engkau tidak selamat, tangisilah dosa-dosa. Waqi ala khati'ah. Tangisi dosa-dosamu. Allah dan Rasulnya sangat tahu bahwa yang namanya hambanya manusia ini tidak akan pernah lolos dari dosa. Allah tahu itu, Rasulullah tahu. Ya, bahkan manusia itu tempatnya salah dan dosa. Untuk manusia, kata Rasulullah, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kalau orang berbuat salah, kemudian dia mengaku itu salah, dia istighfar, Allah dosa-dosanya dihapus, dosa-dosanya dihapus. Jadi maksud hadis ini tangisi dosa-dosa. Ketika kita berbuat salah dosa, kita menyesal, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa kita. Jadi kalau ada orang salah, hari ini ada hamba Allah berbuat salah, wajar, dia manusia. Ya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, wajar, justru itu baik. Ya, itu normal, biasa itu orang berbuat dosa biasa. Tetapi maksud hadis ini, kalau berbuat dosa, sesali dosa, mintakan ampun atas dosa. Ini biasa. Tapi hari ini ada model manusia luar biasa. Tiap hari kerjanya berbuat dosa, berbuat maksiat, minum khamr, judi, zina, makan hak orang, ya, macam-macam maksiat dilakukan, tapi dia tidak pernah merasa berdosa dan tidak menyesal. Ini manusia luar biasa. Dosanya banyak, dia merasa tidak berdosa. Jadi kalau ada orang manusia berbuat dosa, dia minta ampun, wajar. Oke, biasa. Tapi ada manusia super lagi, manusia luar biasa. Dosanya hari-hari diisi dengan dosa, tapi tidak pernah merasa dirinya berdosa. Bahkan seolah-olah dosa itu dianggapnya seperti lalat yang tinggal di hidung. Diginikan aja hilang. Padahal seluruh amal kita ini direkam oleh Allah melalui malaikatnya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lolos. Sekecil apapun, dimanapun kita melakukan amal, bahkan di dalam gua yang gelap sekalipun, semua nanti akan dibongkar di hadapan pengadilan Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Allah Al-Latiful Khabir. Allah itu maha halus dan maha mengetahui segala persoalan. Kadang-kadang mohon maaf hadirin rahimahullah, banyak orang
berbuat dosa tidak pernah menyesal, tidak pernah merasa salah. Padahal kata Rasulullah, seorang manusia ketika dia berbuat dosa, di dalam hatinya akan tertitik noda hitam. Berbuat dosa lagi tertitik noda hitam. Noda-noda hitam itu bisa hilang dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah. Titik-titik hitam itu akan dibersihkan. Tapi ketika orang ini berbuat dosa, tidak diiringi istighfar, bahkan tidak menyesal, hatinya bisa jadi semuanya nanti akan tertutup. Karena berwarna anak qulubihim, kata Allah. Sekali-kali tidak. Orang kalau sudah begitu, hatinya tertutup semua dengan noda hitam. Datang kiai ustaz dari Mekah, mungkin dia bacakan ayat di kupingnya, dinasihati, sulit diterima nasihat. Karena hatinya sudah tertutup. Naudzubillah. Pada ketika kita berbuat dosa, istighfar banyak, sesali insya dosa-dosa kita dihapus. Dan ingat, nanti ada 7 golongan di yaumil mahsyar yang orang sedang setengah mati, orang kewalahan menunggu proses diakhiri. Maka hari sangat dekat, teringat manusia ada yang sampai lutut, betisnya ada yang tergelam karena ini. Tapi ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di tempat mahsyar, yaitu orang rajulun balaghahu khaliyan fa'al aidan. Orang yang di kala malam hari sendirian dia, kemudian dia teringat akan Allah, dia bangun malam berdoa dengan Allah, dia ingat banyak dosa-dosanya, fa'al aidan, maka meleleh menangislah dia. Orang seperti ini nanti akan mendapat naungan, zilal naungan nanti pada masa. Tidak ada orang dia dengan Allah, dia sadari dosa-dosa, dia menangis. Nah, lawan daripada orang yang seperti ini, banyak orang di tengah banyak orang dia tidak pernah merasa berdosa. Bahkan naudzubillah yang paling dahsyat, ada model manusia yang lebih di atas kadarnya dari itu, berbuat dosa sampai tertawa, bangga lagi dengan dosa-dosa. Ini manusia luar biasa. Maka mudah-mudahan orang yang seperti ini, mudah-mudahan Allah buka hatinya. Kalau ada orang seperti ini, tugas kita nasihati saudara. Ketika dia berbuat dosa, ingatkan dia. Mudah-mudahan dia bisa sadar. Hadirin jemaah Allah, itulah 3 jawaban atas pertanyaan Uqbah bin Amir. Mana saja, bagaimana caranya bisa selamat dari neraka? Rasulullah menjawab, yang pertama jaga ucapan, yang kedua jadikan engkau merasa betah tinggal di rumah, yang ketiga tangisi dosa-dosa, sesalilah dosa-dosa. Insyaallah kalau ini kita lakukan, insyaallah Allah bermudah kita, Allah mudah hamba untuk menuju surga Allah Taala dan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fi ayatina wa hadina wal 'asri al-insan khus الذي عمل الصالحات والصالحات ولا رسول الصلاة. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin sidang rahimahullah. Dalam khutbah yang kedua ini khatib bersiap khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah yang hadir. Hadirin, sadarilah, ketahuilah bahwa umur kita yang ke depan ini adalah sisa umur. Umur kita yang ke depan ini adalah sisa umur. Dan kita tidak pernah tahu kapan jatah umur kita itu berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang mendatangi kita. Di depan ada satu pintu yang terbuka. Umur ini terus berjalan menuju pintu yang terbuka itu. Babul maut, pintu kematian. Umur kita tidak bisa dihentikan. Makin hari, makin jam, makin detik, umur ini berjalan menuju pintu kematian. Pasti
cepat lambat, mau tidak mau, suka tidak suka, entah karena sakit ataupun tidak lantaran sakit, semua kita akan menuju pintu itu. Kita akan memasuki fase masa kematian. Kita yang hadir calon-calon mati. Kalau ada orang beranggapan bahwa umur bertambah, ini keliru. Umur tidak pernah bertambah. Kalau umpama Khatib pada hari ini berumur 55 tahun dan nanti Allah takdirkan meninggal menghadap Allah umur 56 tahun, berarti sudah berkurang 55 tahun, sisa 1 tahun. Kalau ditakdirkan meninggal umur 56. Jadi umur tidak pernah bertambah, umur semakin berkurang, semakin dekat dengan kematian. Maka pesan Khatib telah menjadi kami, siapkan amal-amal terbaik, isi sisa-sisa umur ini dengan amal-amal terbaik. Persiapkanlah bekal untuk kita bawa mati, karena kita tidak pernah tahu kapan kematian itu mendatang. Bisa cepat, bisa lambat. Allah Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.